Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pertama belajar Flutter biar bisa jadi mobile developer. Oke, ini adalah hari pertama saya belajar framework Flutter ya, salah satu framework mobile developer, satu framework mobile yang saat ini sangat populer ya dan banyak digunakan. Untuk materinya sendiri materi ini saya ambil langsung dari dokumentasi ya, dari dokumentasi halaman Flutter. Nah, di sini saya mengambil di bagian user interface. Kenapa? Karena kebetulan untuk laptop saya sudah saya setup environment-nya dan sudah saya install Flutter, sehingga untuk bagian install Flutter, test draft dan lain-lain itu saya skip ya, sehingga saya langsung ke bagian user interface. Dan materi yang saya buat ini adalah sebenarnya versi terjemahan atau versi bahasa Indonesia dari materi yang ada di versi terjemahan atau versi bahasa Indonesia dari materi yang ada di dokumentasi Flutter. Oke, langsung saja ke materinya ya. Pertama adalah Flutter UI. Oke, kita langsung saja ke materinya. Flutter UI Intro. Flutter dibangun menggunakan framework modern yang terinspirasi dari React. Jadi Flutter ini dibuat oleh Google ya. Jadi ini kan framework yang dibuat oleh Google ini sebenarnya terinspirasi dari React. React itu adalah framework JavaScript yang dibuat oleh Facebook untuk front end ya. Ide utamanya adalah Anda membangun UI dari widget. Nah, jadi UI yang kita buat nantinya adalah dibangun dari widget. Nah, widget itu apa? Widget menjelaskan seperti apa tampilan seharusnya terlihat berdasarkan konfigurasi dan state saat ini. Jadi widget itu nantinya berguna untuk mengatur ya, atau mendeskripsikan sebenarnya, mendeskripsikan harus seperti apa tampilan itu. Nah, mengaturnya menggunakan apa? Menggunakan konfigurasi dan state saat ini. Saat state widget berubah, widget akan membangun ulang deskripsinya. Nah, ketika state ini dirubah, maka widget akan melakukan rebuild atau membangun ulang deskripsinya. Framework ini akan menentukan perubahan minimal yang dibutuhkan di dalam proses render untuk transisi dari satu state ke state berikutnya. Oke, sebenarnya untuk bagian ini saya juga tidak terlalu paham ya apa yang dimaksud, tapi tidak masalah, kita akan pahami sambil berjalan. Jika Anda ingin lebih mengenal Flutter dengan menyelami beberapa kode, lihat materi layout building. Nah, jika mungkin kalian nanti ingin melihat beberapa contoh kode ya, contoh kode Flutter agar kalian bisa lebih mengenal Flutter, kalian bisa melihat di materi layout building ya. Mungkin nantinya ini akan kita buka juga ya. Jadi kita akan membuka ini sesuai dokumentasi saja. Di https docs.flutter.dev.ui/layout, dan materi menambahkan interaktivitas ke aplikasi Flutter Anda di https docs.flutter.dev.ui interactivity. Nah, jadi kita bisa melihat beberapa kode-kode Flutter yang tersedia ya untuk lebih mengenal Flutter di dua materi ini. Oke, kemudian Hello World. Aplikasi Flutter yang paling sederhana hanya memerlukan pemanggilan function run up dengan sebuah widget. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat aplikasi Flutter yang sederhana, kita hanya perlu memanggil function run up dengan sebuah widget. Artinya adalah kita memanggil function run up, kemudian di dalamnya ada sebuah widget. Contohnya ini. Ini adalah aplikasi yang akan menampilkan teks hello world ya, atau halo dunia. Nah, kita bisa lihat kodenya seperti ini. Dia hanya memanggil sebuah function run up ya. Ini adalah untuk void main adalah aplikasi
aplikasi apa ya namanya function wajibnya ya. Nah, untuk membuat aplikasinya kita hanya perlu memanggil function run up ya. Ini run up. Function run up menerima sebuah widget dan menjadikannya sebagai akar dari pohon widget. Nah, jadi function run up ini menerima sebuah widget. Nah, widget itu di mana? Widget itu ya ini. Dalam contoh ini, pohon widget terdiri dari dua widget, yaitu widget center dan anaknya atau childnya yaitu widget text. Nah, jadi di sini ada dua widget ya, ada widget center. Lalu widget center ini memiliki child atau anak yang berupa widget text, di mana isinya adalah tulisan halo dunia. Kerangka kerja atau framework memaksa widget akar untuk menutupi layar, yang berarti teks halo dunia akan berada di tengah layar. Nah, jadi framework Flutter ini nanti akan memaksa widget ini untuk menutupi layar. Nah, kemudian karena widget text ini berada menjadi child dari widget center, nanti artinya widget text ini atau tulisan ini akan berada di tengah layar. Arah teks perlu ditentukan dalam contoh ini. Ketika widget material app digunakan, hal ini akan diatur secara otomatis seperti yang akan ditunjukkan nanti. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan widget material app, maka kita perlu menentukan arah teks. Nah, di sini diatur menggunakan text direction ya. Text direction kemudian text direction LTR. Nah, oke, kita akan langsung coba coding saja ya untuk aplikasinya. Pertama saya akan membuka Visual Studio Code saya ya. Oke. Nah, karena saya sudah melakukan setup Flutter terhadap laptop dan aplikasi Visual Studio Code saya, sehingga ketika saya juga sudah menginstal beberapa extension terkait Flutter yang sangat dibutuhkan. Jadi untuk membuat sebuah aplikasi Flutter di Visual Studio Code, saya hanya perlu mengetikkan Ctrl Shift P. Kemudian saya tinggal pilih Flutter New Project. Kemudian saya pilih Application. Nah, maka secara otomatis dia akan membuka sebuah folder di mana saya akan menyimpan aplikasi Flutter saya. Nah, di sini saya select aja. Kemudian kita tentukan nama aplikasinya, misal Halo Dunia. Enter. Nah, secara otomatis Flutter akan mengenerate codingnya atau aplikasinya untuk kita. Kita tunggu saja. Oke, masih ya. Resolve dependencies, download package. Oke, sepertinya sudah selesai ya. Your Flutter project is ready ini. Jika sudah selesai, di sini akan ada tulisan Your Flutter project. Your Flutter project is ready. Press F5 to start running. Oke, kita tutup. Nah, ketika Flutter sudah mengenerate projectnya untuk kita, sebenarnya di sini sudah tersedia default project ya. Nah, untuk kode yang kita jalankan itu ada di directory lib di main.dart ya. Jadi di sini nanti Flutter akan menyimpan kode utamanya ya. Nah, sebenarnya bisa kita lihat di sini dia sudah ada default project atau default codingnya. Nah, jika kita jalankan di sini kita menggunakan, nah, saya juga sudah melakukan setup terhadap device yang bisa dijalankan ya. Untuk emulatornya di sini saya memiliki beberapa device. Tapi karena untuk device Android emulatornya masih ada masalah atau error, saya di sini mungkin nanti akan menggunakan device 8G atau Windows ya. Nah, di sini kita coba jalankan menggunakan Windows nih. Nah, di sini kan ada default projectnya. Kita coba jalankan seperti apa.
Oke, ketika untuk menjalankan merun up atau menjalankan aplikasi yang ada, cukup tekan tombol F5 pada keyboard. Atau kalian bisa di sini ada error ya. Jadi mungkin kita pakainya yang ini aja, add G ya. Kita coba run and debug. Atau kalian bisa kontrol ke bagian ini, run saja juga bisa untuk menjalankan aplikasinya atau membuild ya. Sedang menunggu koneksi ya. Ini sebenarnya saya masih belum menemukan solusinya untuk masalah device emulator yang Android yang masih belum bisa connect dengan. Oke, ini sudah tampil. Oke. Ya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi bawaan ketika kalian mengenerate sebuah project Flutter ya. Jadi tampilan bawaannya seperti ini. Di sini ada tombol. Di sini jadi ini adalah sebuah aplikasi click counter ya. Jadi ketika kalian mengenerate sebuah project Flutter, dia akan secara otomatis mengenerate sebuah aplikasi click counter. Sini bisa kita lihat ketika kita klik tombol ini, angkanya berubah sesuai jumlah kliknya. Nah, kita nantinya akan hapus saja ini. Kita akan hapus widget inspector. Oke, tutup saja. Nah, karena kita di sini akan membuat sebuah aplikasi Hello World, maka kita hapus saja. Kecuali main dartnya ya, bukan. Jadi ini kita hapus saja nih. Ini kan nantinya kita hanya menjalankan function run up ya. Jadi dari sini akan kita hapus. Loh. Oke. Nah, kita hapus. Ini apa nih? Oke, sebenarnya kita hapus semua aja lah. Biar nggak bingung. Ini apa ya? Bentar. Kok ini masih ada ya? Ini kok masih ada ya? Kita coba tutup dulu. Main dart. Nah, ini udah kosong ya. Kita buka kembali kodenya ya di bagian ini. Jadi pertama kita harus mengimport package Flutter material dart. Kita import dulu. Package Flutter material dart. Flutter/material dart. Oke, kita sudah ada di sini, kita enter aja. Kita save. Kemudian void main ya. Void main. Seperti ini. Selanjutnya kita panggil function run up. Oke, udah ada di sini. Nah, di dalam function run up ini kita tinggal memanggil sebuah Oke, masih benar ya. Tidak ada error harusnya. Kita memanggil sebuah widget center. Nah, ini dia.
Nah, di dalam sebuah widget center ini kita memiliki child. Oke, kita memiliki child di mana childnya adalah berupa widget teks. Seperti ini. Nah, untuk teksnya isinya adalah halo dunia. Seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, ini udah jadi ya. Jadi aplikasi Flutter paling sederhana ya seperti ini, kita menampilkan sebuah teks halo dunia. Karena kita sebelumnya sudah menjalankannya, jadi di aplikasi di Flutter itu ada fitur di Flutter ada fitur yang namanya hot reload ya, yang mana ketika kita mengubah kode pada program kita, maka secara otomatis Flutter akan menyesuaikan ya ke tampilannya. Jika kita kembali ke sini, oke. Oh, no direction. Jadi kita lupa mengatur direksinya ya, atau arahnya. Kita kembali ke kodenya. Oke, sudah buka. Ini harusnya di dalam sini. Bentar. Text direction LTR. Oke, sudah. Direction LTR. Oke, kita simpan. Kita kembali ke seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, bahwa framework atau Flutter akan memaksa widget untuk menutupi semua layarnya, dan sehingga teks halo dunia itu akan berada di tengah-tengah layar. Dan di sini sudah terbukti bahwa tulisan halo dunia ini berada di tengah-tengah layar. Oke, kita lanjut. Saat menulis aplikasi Flutter, Anda biasanya akan membuat widget baru yang merupakan subclass dari stateless widget atau stateful widget, tergantung apakah widget tersebut mengelola state atau tidak. Nah, jadi ketika kedepannya nantinya ketika kita membuat sebuah aplikasi Flutter, sebenarnya biasanya kita akan membuat widget baru yang merupakan subclass dari status widget atau extend ya biasanya. Tergantung apakah widget tersebut mengelola state atau tidak. Oke. Tugas utama dari widget adalah mengimplementasikan fungsi build. Jadi tugasnya adalah kita harus menjalankan ya nantinya di dalam sebuah widget itu yang mengextend status widget atau stateful widget. Tugasnya adalah menjalankan function build yang mendeskripsikan bagaimana widget tersebut harusnya ditampilkan menggunakan widget lain. Oke. Ya, walaupun masih belum paham ya, nggak apa-apa, tapi nanti kedepannya juga lama-lama paham insya Allah. Framework Flutter kemudian akan membangun widget ini secara bertahap hingga mencapai widget yang mempresentasikan render object yang menentukan dan mendeskripsikan tata letak widget tersebut. Oke, di bagian ini sebenarnya juga masih belum ada gambaran ya di sini terkait yang dibahas, tapi nggak apa-apa, kita akan coba pahami sambil berjalan. Dan untuk kali ini atau pada hari pertama belajar Flutter ini mungkin sekian dulu. Besok saya akan membahas tentang widget dasar. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.